Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Arsalan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil huda wan nur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin nusyur, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, di subuh hari yang berbahagia ini, pada hari Sabtu tanggal 15 dari bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan taufiknya, kita bisa hadir untuk bisa duduk menunggu waktu syuruk, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti taman dari taman-taman syurga, yang dimana majelis ilmu ini merupakan taman-taman syurga sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum raudatan min riyadil jannati farta'u." Jika engkau menemukan ada taman dari taman-taman surga yang ada di dunia ini, maka singgahlah di taman itu. Qalu ya Rasulullah wa ma riyadil jannah. Bertanya para sahabat, apa yang engkau maksudkan dengan taman surga? Maka Nabi mengatakan, taman surga yang saya maksudkan adalah hilaquz zikr, yaitu pengajian. Ya, yaitu pengajian. Jadi pengajian ini adalah taman-taman surga yang ada di muka bumi ini. Siapa yang biasa singgah di taman surga di dunia, maka insya Allah dia akan masuk ke dalam taman surga yang sesungguhnya. Ya. Jadi kita insya Allah Ta'ala berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memasukkan kita ke dalam surga. Ketika kita di dunia, taman surga itu ada di pengajian. Ketika kita berada di kuburan juga ada taman surga. Karena ketika kita di kuburan, ketika kita sudah meninggal dunia, hanya ada dua keadaan. Kalau kita mendapatkan keberuntungan, maka kita akan mendapatkan taman surga, yaitu sebuah muqaddimah, sebuah pengantar sebelum kita mendapatkan taman surga yang sesungguhnya, sambil menunggu hari kiamat. Karena semua orang yang meninggal sekarang posisinya masih di alam barzakh. Semua orang yang meninggal sekarang masih berada di alam barzakh. Ada apa di alam barzakh? Hanya dua keadaan. Kalau dia beruntung dengan amal solehnya, dia berajin ibadah, tahu tugasnya waktu di dunia, tugas dia seorang hamba, yaitu menyembah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan taman surga sambil menunggu hari kiamat. Tapi kalau dia bernasib buruk, ya, nasibnya buruk, dia termasuk orang yang sengsara. Waktu di dunia dia lupa tugasnya. Sebenarnya dia tahu, tapi lupa. Apa yang melupakan? Rupiah. Yang melupakan dolar. Yang melupakan real. Jadi ini semua yang akan membuat orang lupa dari tujuan utamanya di dunia ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Kalau dia bernasib buruk, maka dia mendapatkan muqaddimah, nauzubillah, neraka. Sampai kapan? Sampai ditegakkan hari kiamat. Ya. Bahkan muqaddimah neraka itu sangat luar biasa dahsyatnya, luar biasa siksaannya. Sampai-sampai penghuni kubur mengatakan, ya Allah, percepat hari kiamat datang, karena kami ini sudah tidak betah di sini. Padahal dia lupa neraka yang akan menunggunya itu lebih
kejam daripada neraka yang ada dalam kuburan. Tapi sudah saking tidak bisa tahan ini, mereka sudah mengatakan, ya Allah percepat hari kiamat, ya Allah percepat hari kiamat, kami sudah tidak betah di sini. Maka dia lupa bahwa neraka yang akan menunggunya justru lebih kejam, lebih jahanam daripada apa yang dia rasakan di alam kuburnya. Ya, jadi kita harus sering-sering singgah di taman surga. Kalau kita sering singgah seperti ini, Allah akan pertemukan kita di taman surga di kuburan. Kalau kita sering singgah di taman surga kuburan, maka Allah memasukkan kita ke dalam surga. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ajirna minan nar, wa ajirna minan nar, wa ajirna minan nar. Doa untuk memohon masuk surga dan terjauh dari api neraka. Ya. Dan ketika kita berada di majelis ilmu ini, ya, adalah majelis yang merupakan tanda-tanda ya, kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan itu ditemukan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan momen Ramadan ini adalah momen yang sangat tepat untuk kita mencintai daripada majelis ilmu. Momen yang sangat tepat untuk kita senang berada duduk di pengajian, dan itu menjadi sesuatu yang kita menyesal kalau kita tidak sempat datang. Ya. Pernahkah kita menyesal ketika tidak sempat datang pengajian? Pernah atau tidak? Misalnya kita pernah tidak hadir, kemudian kita menyesal ada pembahasan yang lewat. Ya. Maka kalau kita bersungguh-sungguh, maka insya Allah kita akan kejar itu. Ya. Apa yang kita lakukan sebagai orang yang menuntut ilmu agama? Kita sholat subuh di dekat rumah, bukan di pesantren. Ya. Starter motor, bensin habis. Starter motor, bensin habis. Kira-kira apa yang kita kerjakan? Live aja ya, Ustaz. Kita tunggu live-nya aja. Simpan HP, catat. Wah, masih bisa ada cara yang lain sebenarnya. Apa yang kita kerjakan? Jalan kaki. Yang lain, pinjam motor tetangga. Perlu pinjam motor tetangga. Beda itu pengajian offline dan online. Itu berbeda. Jadi kalau kita mentalnya seperti tadi, starter motor habis bensin, kemudian khalas, ini uzur syar'i. Ya. Ini berarti belum kuat ini imannya ini. Belum kuat imannya. Mestinya dia masih bisa usaha. Ya. Kalau dekat-dekat rumahnya bisa jalan. Kalau tidak dia bisa pinjam tetangga. Tidak, udah online aja Ustaz, online. Oh, enggak, masih bisa diusahakan. Itu online itu sudah pilihan terakhir sudah. Tapi kalau dia seorang penuntut ilmu sejati, dia harus cari cara untuk sampai di majelis ilmu. Ya. Jadi begitu. Ya, kalau model kita seperti tadi, starter motor habis bensin atau tidak bisa nyala motor, kemudian langsung ke online, berarti belum. Ya, belum. Tapi kalau aslinya itu, dia bagaimana telepon temannya, bisa dulu datang jemput kah, bisa dulu. Anda bisa, saya kori. Baik, saya mau datang jemput, kita tidak ada kori itu. Ya, jadi yang lain kita telepon, jangan korinya kita telepon. Ya, baik. Roisnya ditelepon, ya sahih, harusnya Roisnya yang ditelepon. Ini Rois ini jemput dulu, Pak. Kita sudah usaha ini, starter motor habis bensin, qadarullah. Ya, jadi jemputkan dulu, insyaallah. Ya, innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat. Belum selesai. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa artinya? Dan seseorang akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Jadi kalau niatnya kencang, insyaallah pahalanya juga kencang. Ya, menuntut ilmu. Baik. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir
telah kita sebutkan kaidah yang ke-19, di mana kaidah yang ke-19 adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 179. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Artinya baik, kaidah ini telah kita sebutkan bahwasanya dalam qisas, yaitu membalas sesuai dengan apa yang didapatkan. Kalau kita dipukul, maka kita berhak memukul balik. Itu qisas namanya. Kalau ada orang yang dibunuh, maka keluarga korban itu bisa menuntut ke pengadilan untuk dibunuh juga si pelaku. Jadi itu namanya membalas sesuai dengan apa yang didapatkan. Kalau seseorang misalnya dia diberikan ya kemudorotan, misalnya didorong sampai jatuh, maka dia berhak juga membalas mendorong sampai jatuh. Itu namanya qisas. Dalam agama kita diperbolehkan. Tetapi bagi yang memaafkan tentunya lebih baik, lebih afdol. Ya, kalau dia memaafkan. Dan kalau kita memperhatikan ayat ini, agar kalian bertakwa. Kalau kita mengetahui ada hukum yang kalau orang membunuh akan hukumannya dibunuh juga, maka tentunya ini membuat kita semakin bertakwa kepada Allah. Kita akan tidak ada niat sedikit pun untuk membunuh orang. Kenapa? Karena hukumannya juga dibunuh. Makanya negara yang menerapkan aturan ini itu sangat minim kasus kriminal tentang pembunuhan. Seperti di Arab Saudi. Di Arab Saudi itu sangat minim ada kasus kriminal seperti ini, pembunuhan. Kenapa? Di sana diterapkan kalau kamu membunuh maka engkau juga akan dibunuh. Iya. Maka ketika si A membunuh si B menjadi korban, maka keluarga si B itu bisa menuntut ke pengadilan untuk si pelaku ini juga dibunuh. Bagaimana tidak? Saudaranya dibunuh, ataukah bapaknya dibunuh, ataukah ibunya dibunuh, itu tentunya berat. Maka dia berhak untuk menuntut balik. Namun ketika si keluarga korban itu meridhoi, memaafkan, maka si pelaku ini membayar apa? Dia membayar denda sesuai dengan yang disepakati di pengadilan. Berapa misalnya dihargai? Misalnya 50 juta. Saya ridho 50 juta. Bisa dicicil, silakan. Iya, intinya 50 juta. Kalau pengadilan mensahkan bahwa keluarga si korban memaafkan, tapi kamu harus bayar denda sebagai bentuk pertanggungjawaban. Walaupun nyawa manusia tidak bisa dinilai dengan apapun, tetapi ini bisa diketuk palu oleh pengadilan. Kalau pengadilan mengiyakan. Iya. Kalau bilang tidak, terlalu tinggi misalnya, ya, kondisinya juga si korban juga tidak bisa membayar, maka pengadilan yang memberikan jalan tengah. Tapi bagaimanapun caranya dia bayar denda. Bukan hanya berupa uang, ya, tetapi dia juga berupa barang. Misalnya jual aset, misalnya dia punya mobil, jual mobilnya. Ya, dia punya rumah, jual rumahnya. Ya, dan itu ditentukan oleh pengadilan. Kalau tidak mampu lagi, maka pengadilan bisa menjatuhkan hukuman penjara kepada si pelaku.
Ya, kalau dia misalnya si pelakunya juga tidak bisa mampu untuk membayar di diat, ya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, ya. Begitupun juga dalam masalah pencurian, ya. Orang yang mencuri itu dipotong tangannya, ya, dipotong tangannya. Dan kalau sudah harta itu sudah mencapai nisab, ya, karena pencurian juga ini tidak semua harta yang dicuri itu dipotong tangan, tapi ada kadar minimalnya, ada kadar harta berapa minimal. Nah, bisa kita curi gula-gula misalnya, kemudian kamu, oh enggak, tidak bisa hanya sekadar gula-gula kemudian potong tangan. Ada nisabnya, ya. Harta berapa harta minimal yang ketika dicuri itu menegakkan potong tangan, nah itu nanti dipelajari di fikih muyassar, ya. Ya, kalau kita lihat ada yang buntung tangannya itu, kalau di Arab berarti dia pernah pencuri, ya. Caranya itu adalah dia bentangan tangannya, kemudian algojonya menebas di ujung ku, ini dalam bahasa Arab namanya ku, pergelangan tangan. Ketika sudah dipotong jatuh, langsung masukkan di minyak panas. Kemudian darahnya tadi sudah membeku, menepuh, sudah, maksudnya tidak bercucuran lagi. Setelah potong langsung masukkan di minyak panas, kemudian diangkat. Jangan masukkan di pan, berkasih tepung. Mau bikin ikan goreng yang crispy, enggak, potong masuk, ya. Nauzubillah. Jadi itu. Dan juga di sana sangat minim angka pencurian. Kenapa? Itu potong tangan, ya. Jadi ini yang menerapkan peraturan ini tentunya dia akan semakin berhati-hati dan bertakwa kepada Allah. Sama dengan bertengkar di sana. Di Arab Saudi, seperti tadi kita mengatakan, kalau kita memukul, kita balas untuk memukul boleh. Ya, kalau di sana yang pernah ke Arab Saudi, mereka memang debat lidah itu sering. Bahkan kami sampaikan hidung sudah ketemu hidung, saking marahnya. Hidung sudah ketemu hidung. Tetapi tangan mereka itu tidak berani untuk memukul. Kenapa? Kalau main fisik, maka tunggu dia harus dikisos. Dikisos. Ketika dia memukul sampai biru wajahnya, maka dia harus memukul, harus biru wajahnya. Nggak boleh warna merah, nggak boleh. Warna merah ini diedit saja. Oh, ini bukan HP. Tidak boleh. Ketika dipukul, yang jatuh adalah gigi bagian depan, maka ketika dia memukul, dia harus menjatuhkan gigi di bagian depan. Nggak boleh gigi bagian belakang. Iya. Kalau dia menjatuhkan gigi yang lain tidak sama persis, maka dia bayar diat. Dia bayar apa? Denda karena salah pukul. Kalau dia dipukul, ya, yang jatuh satu giginya yang jatuh, kemudian dia balas 5 giginya yang jatuh, maka 4-nya ini dia harus bayar denda. Makanya kita pernah pelajari itu di Qawaid Nabawiyah. Kalau kita tidak bisa memastikan, bilang kalau saya pukul ini persis dengan yang saya alami, kalau kita tidak bisa memastikan, maka afdolnya dimaafkan, ya kan? Maka afdolnya dimaafkan. Jadi seperti itu. Ya, makanya kalau di sana debat lisan, debat ucapan sering, tapi kalau main fisik tidak. Beda dengan kita, ya. Kalau kita diam-diam, dush, apa ini? Diam-diam merayap, tapi langsung. Ya, kalau di sana, makanya jamaah umroh, kenapa itu orang Arab sedikit-sedikit ini debat? Iya, tapi tidak pernah itu keluar fisik, nggak pernah. Takut. Bagaimana tidak? Kalau dia tinju saudaranya, akan masuk lagi di pengadilan. Tapi kalau debat fisik biasa. Ya, tapi kalau kita, ya jarang debat, ya. Main pukul saja. Intinya kalau ya, jadi ini tentunya menjadi perhatian bagi kita, ya. Dan kami mengingatkan di surah Al-Maidah ayat ke-45. Bisa dibuka? Surah Al-Maidah ayat berapa? 45. Ini tentang kisos, ya. Surah Al-Maidah ayat ke-45, ya, tentang kisos ini, ya. Al-Maidah ayat 45. Nah, kami telah menetapkan, ya, ya,
bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, Ya. mata dengan mata, Ya. hidung dengan hidung, Naam. telinga dengan telinga, Ya. gigi dengan gigi, Naam. dan luka pun ada kitabnya, balasan yang sama. Barang siapa yang melepaskan hak kitabnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang ditunjukkan Allah, maka mereka itulah orang yang Baik, jadi ini ayat tentang kisos ya. Dan kami telah menetapkan terhadap mereka kisos. Jiwa ya, bisa dilihat di ayat itu, jiwa dibalas dengan jiwa. Maksudnya dibunuh ya dibunuh juga. Apalagi mata dibalas dengan mata. Kalau bico matanya orang, kamu harus kasih bico juga. Haknya dia. Tapi kalau dia mau maafkan, lebih afdol. Ya. Kemudian apa? Hidung dibalas dengan hidung. Dipukul, miring hidungnya, ya, bengkok hidungnya, maka dia berhak juga untuk membengkokkan hidungnya. Tapi jangan sampai hilang hidungnya ya. Ya, dengan ini zolim ya. Perbuatan zolim itu kalau melebihi balasan. Contoh ya, kita ini lagi jalan, kemudian ada teman kita mungkin iseng ya, di sliding kita. Baru kita kan jatuh begini ya. Biasa begitu, kita lagi jalan, kemudian di sliding kakinya begini. Kemudian dia jatuh, marah dia. Tapi marahnya ini Pak, balasannya, kamu ini 1, 2, 3, 4, di smackdown lagi, tak. Ini zolim. Ini zolim. Yang betul apa? Di sliding juga. Jadi kalau dia sliding itu juga. Tapi jangan sampai dapat kartu kuning ya. Anda ini tidak main bola. Maksudnya kalau di sliding itu kita berhak untuk sliding yang sama. Tapi kenyataannya apa? Apakah orang yang membalas dendam itu sama atau lebih banyak biasa? Lebih banyak. Dengan alasan apa? Kalian nama pemulang? Oh, tidak bisa. Tidak bisa dijadikan sebagai dalil itu dia yang duluan. Betul dia yang duluan, balasannya juga harus sama. Tidak bisa Ustaz, dia yang duluan, jadi saya harus balasannya bebas. Tidak ada bebas. Atau mau sampai mati anaknya orang. Iya, tidak boleh begitu. Dia duluan Ustaz, jadi saya tambah. Oh enggak. Jadi kalau kamu di sliding, ya sliding juga. Tapi jangan sliding kemudian plus pukul. Wah, enggak boleh. Dengan alasan apa? Dia yang duluan, enggak bisa. Tidak boleh dalam agama seperti itu. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Ya, gigi dengan gigi, iya, luka dengan luka. Luka dengan luka. Tapi kata Allah, siapa yang memaafkan, maka itu sebagai penggugur dosanya. Biasa Sudami. Iya, kita misalnya dizolimi, kita dipukul misalnya dia ini, saudara saya tidak balas. Dan itu sebagai penggugur dosa, masya Allah. Jadi itu dalam kisos itu ada, dan ini hak ya, hak seorang muslim untuk bisa membalas. Tetapi kalau dia mau bisa memaafkan, karena namanya hati orang kan beda-beda. Ada hati orang itu mudah memaafkan, ada juga itu pendendam. Sedih-sedih gitu, wah dia gue terima ya. Apalagi saya ini Andi Petapuang Kak, nggak bisa saya dikasih begini nih Pak. Saya ini keturunan Arung, saya ini keturunan Peta, Andi Petapuang lagi, wah. Ya kalau dikasih begini saya tidak terima. Ya ada juga orang sifatnya begitu. Ya. Tapi ada juga yang mudah memaafkan. Halas. Ya. Ya. Jangan terlalu banyak debat sudah ya. Dan itu menjadi penggugur apa dosa. Baik. Jadi itu kesimpulannya dari kaidah yang ke-19 pada jamaah sekalian, insyaallah ya. Sebelum kita masuk pada kaidah berikutnya, kita mau murojaah apa yang telah kita sebutkan pada kaidah-kaidah yang lewat. Kaidah yang ke-13, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Nah, orang tua dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Surah An-Nisa ayat ke-11. Kaidah ke-14, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Nah, maka jika mereka tidak
bisa menjawab tantanganmu, maka ketahuilah sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Surah Al-Qasas ayat 48 sampai 50. Kaidah yang ke-15. Wal aqibatu lil muttaqin. Artinya, dan kesudahan yang baik hanya milik orang yang bertakwa. Surah Al-A'raf ayat 108. Ini kaidah yang paling lancar, pama ponco. Kaidah ke-16. Qul la yastawil khabithu wat thayyib. Katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik. Surah Al-Maidah ayat ke-100. Kaidah yang ke-17. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja kepada kita adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Surah Al-Qasas ayat 26. Al-Qasas ayat 26. Kaidah yang ke-18. Wa makros sayyi'i wa la yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Rencana jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Surah Fatir ayat 43. Kaidah ke-19. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum Artinya, dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagi wahai orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 179. Taib. Insyaallah taala kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Wa hadza majlisu al-khamis ashar min kitab Qawaidu Qur'aniyah 50 qa'idatan fi an-nafsi wal haya. Al-muallifu Asy-Syaikh Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyah. Allahumma ighfir lana ya Allah ampuni kami wa lil ustadina dan guru kami wa lil hadirina dan yang hadir di majelis ini, wal muslimin ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, berkata penulis semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya di dalam kitabnya Qawaidul Qur'aniyah wa asyadikum hafizahullah ta'ala bersama dengan penjelasan engkau semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kaidah yang ke-20. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Al-Hajj ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, al-qa'idatu 20. Al-qa'idatu 20. Kaidah yang ke-20 adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 18. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Wa may yuhinillahu fama lahu
Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Lafzul jalalah tarqiq atau tafkhim. Kenapa dibaca tarqiq? Karena sebelumnya harakat apa? Kasrah. Jadi bukan wa may yuhinillahu, tapi wa may yuhinil lahu, karena didahului oleh kasrah. Artinya, dan barang siapa dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Surah Al-Hajj ayat ke-18. Nah, ayat yang mulia ini merupakan salah satu kaidah utama tentang keadilan dan pembalasan. Dengan memahami dan mentadabburi kandungan ayatnya secara cermat, tentu akan memberikan pengaruh positif kepada seorang mukmin. Terutama sekali ketika kaidah ini dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada lembaran-lembaran sejarah masa lampau dengan kenyataan masa sekarang, baik itu pada tataran individu maupun sosial. Sungguh itu semua membuktikan kaidah Al-Quran ini. Dengan mengutip ayat ini secara lengkap, mungkin akan memberikan pemahaman yang utuh dan menyeluruh di hadapan kita tentang bentuk penghinaan yang Allah maksudkan. Allah berfirman, apakah kamu tiada mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia, dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Al-Hajj ayat 18. Kaidah yang ke-20 ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya keadilan dan pembalasan. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta berhak untuk memuliakan makhluknya dan juga berhak untuk merendahkan makhluknya, menghinakan makhluknya. Nah, di sini kita akan bahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan makhluknya dan sebagian makhluk juga Allah hinakan. Apa penyebab makhluk itu dimuliakan dan apa penyebab makhluk itu dihinakan? Insya Allah kita akan bahas dalam kaidah ini. Diperhatikan di Al-Hajj ayat 18. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu tiada mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia. Jadi kita harus mengetahui bahwa semua makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu asalnya semuanya sujud kepada Allah, asalnya tunduk kepada Allah. Apa yang ada di langit? Apa yang ada di langit? Malaikat. Malaikat-malaikat ini mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di bumi? Binatang, tumbuhan, pohon-pohonan, sebagian besar manusia. Sebagian besar manusia menyembah Allah dan ada yang tidak menyembah kepada Allah. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia dengan tujuan untuk kita taat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika membaca ayat ini, maka kita akan mengetahui bahwa gambaran kemuliaan apa yang paling puncak dan klimaks adalah saat Ia mentauhidkan rohnya, mengesahkannya dalam ibadah, mengejawantahkan dan mengekspresikan ketundukannya dengan cara sujud kepadanya, merendahkan dan menghinakan diri di hadapan pelindungnya, penciptanya, pemberi rezeki kepadanya, karena sebab kebahagiaan, kesuksesan dan kemenangannya berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Kita melakukan semua itu dengan penuh pengakuan yang tulus bahwa itu merupakan kewajiban kepada Allah, mengharapkan karunia-Nya dan takut akan siksanya. Baik, kalau kita lihat di paragraf ini bahwa siapakah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah? Karena di kaidah ini mengatakan barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memuliakannya. Nah, di sini disebutkan bahwa klimaks atau puncak kemuliaan itu adalah ketika kita mentauhidkan Allah. Dari mana kita tahu? Dari kata bahwasanya yang paling mulia adalah siapa yang mentauhidkan Allah.
dari ayat tadi surah Al-Hajj ayat ke-18. Apa yang menyebabkan mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka semuanya sujud, dan bukankah sujud itu adalah simbol tauhid? Sujud itu adalah simbol tauhid, ya. Makanya di sini disebutkan dia, ya dilihat ya di paragraf ini, dia ketundukannya dengan cara sujud kepadanya. Sudah dilihat ya? Dengan cara sujud kepadanya, merendahkan dan menghinakan diri di hadapan pelindungnya. Siapa pelindung kita? Allah. Pencipta kita? Allah. Pemberi rezeki? Allah. Maka semakin kita merendah di hadapan Allah, semakin Allah suka. Ya. Jadi ini kita harus menjadikan diri kita semakin rendah di hadapan Allah. Siapapun kita, mau kita sebagai pejabat, mau kita sebagai kepala negara, itu kita harus merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai daripada ekspresi kita ketika kita berdoa. Ya. Allah sangat suka kalau ada hambanya berdoa betul-betul kayak pengemis kepada bangsawan. Ya, dia berdoa itu betul-betul menangis dia ya. Nabi itu pernah angkat tangan sampai begini berdoa untuk diminta tolong ya Allah, besok ini ada perang Badar, besok ada perang Badar, tolong ya Allah, ini perang pertama. Itu Nabi angkat tangan sampai selendangnya itu jatuh, selendang begini, kemudian dipakaikan lagi oleh Abu Bakar, dipasang lagi, saking naiknya tangannya jatuh lagi selendangnya, dipasang lagi sama Abu Bakar, jatuh lagi selendangnya. Masya Allah. Ya, itu dalil juga bahwa Nabi itu punya selendang. Nabi itu punya selendang, mengamalkan sunnah. Iya. Jadi jatuh selendangnya Nabi. Dan itu perang pertama, perang Badar kan perang pertama. Apa bahasa Nabi? Ketika sahabat-sahabat sudah tidur, ya, sudah tidur di tenda-tenda, besok ini jadwal perang. Ini jadwal pertama perang Badar, kata Nabi. Di tengah malam sahabat sudah tidur semua, Nabi berdoa. Nabi tidak tidur sampai subuh. Nabi tidak tidur, mengatakan, "Intuhlak hadhil isabah lam tu'bad fil ardi ba'dal yaum." Ya Allah, kalau pasukan besok kalah kita besok ini, maka engkau tidak akan disembah sampai hari kiamat. Wah, saking takutnya Nabi. Apa doanya tadi Nabi? Ya Allah, kalau besok kita kalah, engkau tidak akan disembah di muka bumi ini sampai hari kiamat. Maka tolong ya Allah, tolong ya Allah, tolong menangkan besok pasukan ini. Kan ini perang perdana. Ya memang, makanya Nabi tidak tanggung-tanggung mengatakan siapa yang ikut perang Badar masuk surga semua. Masya Allah. Jadi luar biasa itu ya sahabat. Ya, jadi alhamdulillah dengan pertolongan besok dengan ya jumlah yang sangat sedikit, ya sangat sedikit jumlahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala membantu dengan turunnya malaikat-malaikat. Sahabat mengatakan, kami tidak melempar panah, tapi kenapa ada panah dari belakang itu menembus musuh? Dari mana itu? Malaikat yang lempar, malaikat yang memanah. Jadi sahabat itu pakai pedang, tapi kenapa ini ada panah yang banyak dari belakang? Nah, tidak ada orang. Nah, itu dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa terjadi ketika Allah sudah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Jadi kemuliaan yang paling tinggi adalah ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Anda juga akan mengetahui bahwa gambaran kehinaan dan kerendahan seorang hamba adalah ketika ia hendak bersujud kepada Allah. Ia menyebutkannya dengan Tuhan-Tuhan yang lain, sehingga gunung yang membisu, pepohonan serta binatang memiliki kedudukan yang lebih baik dan mulia dari dirinya. Sebab gunung, pepohonan dan bintang itu tetap pantas kepada penciptanya. Di paragraf kedua ini dijelaskan bahwa siapakah orang-orang yang dihinakan oleh Allah, yaitu orang yang tidak bertauhid. Namanya syirik. Tidak ada yang lebih hina di muka bumi ini daripada orang yang melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena orang yang melakukan kesyirikan itu dia seperti tidak tahu diri posisinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sudah kasih makanan, Allah yang sudah kasih nafas, Allah sudah kasih rezeki, Allah sudah kasih rumah, Allah sudah kasih mobil, Allah sudah kasih motor. Kemudian dia menyembah kepada selain Allah. Ini kan tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang menyekutukan Allah, yang dia tidak pernah menyebut nama Allah di rumahnya, jarang nama Allah disebut di rumahnya, dia justru meminta tolong kepada selain Allah, ada apa-apa ke dukun, ada apa-apa ke sandro, maka ini adalah orang yang paling dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dosa yang paling besar melebihi dosa syirik. Besar sekali ini dosa syirik. Nauzubillah, ada tetangga berzina, selingkuh. Wah, parah sekali itu tetangga. Saya tidak sangka. Saya kira orang baik, ternyata dia selingkuh. Kita merasa risih dengan berita itu. Tetapi kalau ada tetangganya mapat dua, dia punya Tuhan selain Allah, dia pernah pergi ke pohon, dia pergi ke kuburan, minta kasih sajen di situ, kasih soko di situ, kasih telur, ya. Dia pergi mapanok misalnya di sungai, maka kita mengatakan, semoga Allah kasih petunjuk. Tidak seserius yang pertama. Padahal zina ini dosa besar. Syirik apa? Dosa lebih besar, dan syirik itu tidak diampuni oleh Allah kalau dia tidak bersempat bertobat. Kalau dosa besar, kalau dia meninggal dalam keadaan dosa besar, bisa jadi Allah masih bisa masukkan ke dalam surga setelah di laundry, habis dosanya masuk surga. Tapi syirik tidak sempat taubat, khalas, khalidina fiha abada. Apa artinya khalidina fiha abada? Mereka kekal di dalamnya sampai kapan? Tidak ada ujungnya. 50 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 2000, tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya orang yang melakukan kesyirikan itu. Jadi ini hati-hati ini. Kalau ada melakukan dosa besar kita heran, tapi kalau ada tetangga melakukan kesyirikan biasa-biasa saja. Justru lebih khawatir lagi kalau ada yang melakukan kesyirikan, ya. Karena ini ya kita tidak boleh. Jadi harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kita harus bisa membagi yang mana dosa besar, yang mana dosa syirik. Ya, yang mana dosa besar, yang mana dosa syirik, seperti itu. Nah, kaidah ini hadir untuk menjelaskan tentang siapa orang yang memandang enteng tentang siksa Allah, yaitu yang menghinakan diri mereka sendiri dengan melakukan kesyirikan kepada Allah. Karena itu pula Allah menghinakan mereka dengan siksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan banyak yang berhak mendapat azab. Dan ketika mereka mendapat siksa, maka tidak ada seorang pun yang dapat membantu atau memberinya syafaat. Coba cermati dengan baik redaksi ayat yang di atas, disebutkan dengan kata siapa yang dihinakan Allah. Allah tidak mengatakan dan siapa yang disiksa Allah, karena penghinaan dan perendahan lebih kuat pemaknaannya daripada sekedar berinya siksa. Boleh jadi orang yang mulia itu disiksa, namun ia tidak dihinakan. Masya Allah. Kenapa Allah memakai kata yaitu siapa yang dihinakan oleh Allah? Kenapa tidak memakai kata dan siapa yang disiksa oleh Allah? Apa alasannya? Di sini disebutkan karena penghinaan dan perendahan itu lebih kuat maknanya daripada sekadar disiksa. Jadi menghina itu lebih rendah daripada disiksa. Nah, contoh di sini dikatakan boleh jadi ada orang yang mulia disiksa. Ada orang mulia disiksa. Misalnya dulu kedudukannya bagus di dunia, ya disiksa. Tapi namun ia tidak dihinakan. Ya, tapi dia tidak dihinakan. Jadi lebih parah itu kalau kita dihinakan kemudian disiksa. Ya, disiksa. Misalnya dihukum, ya. Yang mana ya misalnya kita waktu sekolah dulu lebih suka kita dihukum saja atau kita dikata-katai oleh seluruh guru yang ada di ruang guru. Kira-kira yang mana kita lebih pilih? Dihukum saja. Sudah dihukum saja Bu Guru. Ya, saya memang salah. Nggak usah kita ngoceh semua ini guru-guru. Itu juga ya seperti itu. Kan biasanya ini tugasnya guru BK, guru BK. Cuma biasa anak-anak yang salah misalnya ditarik, dia misalnya bolos ditarik sama guru BK. Ini guru-guru mah pekrom memang tahun nah. Wah, semua guru begitu. Maksudnya itu bawa saja di ruangan BK baru dinasihati face to face satu saja. Ini tidak, semua guru di ujung sana. Oh iya memang begitu orangnya itu. Satunya bilang, wah ini jadi aneh kok dong. Bagaimana sih, kayak saya mau kabur dari dunia saja ini. Kalau saya bisa hilang, saya menghilang sekarang. Betul ya?
biasa orang lebih pilih dihukum daripada dihina. Ya, maksudnya itu kan tugasnya guru BK saja. Ya, nggak usah semua guru juga. Memang begitu di kelas. Ya, sudah kasih keluarkan di sekolah ada. Ya, memang begitu. Wah, semuanya guru bilang begitu. Jadi ini kita merasa ini. Jadi ya yang biasa memang masuk BK dulu waktu di sekolah. Nah, udah ada jadi sini insyaallah. Nah. Lalu coba juga perhatikan redaksi ayat tentang lawan dari kata di atas. Allah mengatakan, maka tidak seorang pun yang memuliakannya, karena lafaz al-karam merupakan kata yang mencakup semua kebaikan dan kemuliaan. Ya, itu ditandai ya. Al-karam, kenapa Allah memakai kata al-karam? Karena al-karam itu memiliki makna kebaikan dan apa? Kemuliaan. Jadi Allah memakai kata al-karam. Nah, kata itu tidak saja bermakna pemberian dan kedermawanan. Itu hanya salah satu dari makna al-karam, karena memberi kepada orang lain adalah kesempurnaan kebaikan. Al-karam bermakna melimpahkan kebaikan. Sesuatu yang baik, terpuji, biasa tadi dibahasakan dengan kata al-karam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apakah mereka tidak memerhatikan bumi? Berapakah banyaknya yang ditumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Asy-Syu'ara ayat ke-7. Ibnu Qutaibah mengatakan maksudnya dari semua jenis yang baik, Al-Quran sendiri menyatakan bahwa di antara manusia itu ada orang-orang yang mulia di sisi Allah dan ada di antara mereka yang hina. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Al-Hujurat ayat ke-13. Allah juga berfirman, dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Ayat ke-18. Di sini disebutkan bahwasanya di surah Al-Hujurat ayat ke-13, siapakah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, ini kaidah sudah kita pelajari ya. Ini kaidah keberapa ini? Inna akramakum indallahi atqakum. Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Iya. Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Nah, yaitu kaidah yang ke-12 ya. Kaidah ke-12 sebelum kaidah ke-13. Ini kaidah yang terakhir tahun lalu. Yang paling mulia di antara kita siapa? Yang paling bertakwa. Apalagi definisi takwa itu? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu orang bertakwa namanya. Jadi yang paling mulia di antara kita di sini yang hadir adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Siapa yang paling semangat mengerjakan perintah dan siapa yang paling jauh untuk meninggalkan larangan, itu yang paling bertakwa. Ya, bukan ukuran yang paling mulia itu orang yang paling banyak uangnya, orang yang paling tinggi jabatannya. Oh tidak. Yang paling bertakwa bagi Allah adalah itu yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ada orang yang miskin, tidak terkenal di dunia, tetapi namanya viral di langit. Ya, disebutkannya dalam sebuah kisah, ada sebuah daerah di daerah Arab yang di zaman itu lagi masa paceklik. Masa apa? Paceklik. Masa paceklik itu tidak turun hujan ya. Tidak turun hujan, ya, tumbuh-tumbuhan kering, tidak bisa tumbuh dengan subur. Maka sepakat ulama-ulama di situ untuk mengadakan sholat istisqa. Sholat apa itu sholat istisqa? Sholat minta hujan. Semuanya ulama-ulama di sini di daerah ini, ayo sholat istisqa, minta kita sama Allah ini. Karena tentunya tidak turun hujan itu penyebabnya karena dosa. Sudah sholat di sini, sholat, semuanya sholat untuk istisqa, minta tolong kepada Allah. Semua ulamanya sudah minta tolong kepada Allah. Tapi berjalan waktu tidak turun hujan juga. Ya, tidak turun hujan. Kemudian disebutkan dalam kisah itu ada seseorang yang tinggal di sebuah gubuk, di gubuk dia. Profesinya sebagai ya penyemir sendal, penjahit sendal. Kalau ada sendal yang rusak, putus, dia perbaiki. Tukang sendal. Iya. Dia tukang sendal, dia perbaiki sendal, servis sendal. Tetapi dikatakan dalam riwayat ketika tukang servis sendal itu mengangkat tangan, langsung turun hujan. Masya Allah. Ya.
Jadi memang ada orang-orang yang mungkin kita lihat di dunia ini dia biasa-biasa saja, tapi ternyata dia lebih bertakwa kepada Allah daripada kita. Ya. Jangan kita sampai bangga diri dengan salat kita, puasa kita, pengajian kita. Ternyata ada orang-orang yang mungkin dia tidak terkenal, ya, tidak ada orang tahu di ujung kampung sana, tetapi ketika dia angkat tangan langsung Allah turunkan hujan. Ya, jadi memang ada orang-orang yang masya Allah kita tidak tahu apa yang dia kerjakan di malam hari. Ya. Kita lihat misalnya ada penjual sayur, ada penjual buah-buahan. Kita tidak tahu di antara mereka siapa yang di malam harinya justru dia bangun dan kita tidur semua, justru dia bangun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti ini adalah pelajaran bagi kita bahwa yang menjadi ukuran adalah bukan banyaknya manusia yang memuji kita. Itu bukan biar seluruh manusia memuji kita, menyanjung kita, tapi kalau Allah hinakan kita tidak ada artinya, tidak ada gunanya, tidak ada harganya. Tapi biarlah seluruh manusia ini menghina atau menjatuhkan kita, tetapi kalau Allah memuliakan kita, justru itu yang lebih baik daripada tanggapan-tanggapan manusia. Sekarang kadang kita ini lebih mementingkan apa kata orang kepada saya, apa kata dia sama saya, apa kata dia sama saya. Ya, kalau dia kata-katanya bagus, ya kita sudah merasa tenang. Oh ya, alhamdulillah diceritai bagus, ja. Tapi kalau kita diceritai buruk, justru kita mengatakan ya bahwasanya kita ya merendah. Jangan menjadikan ukuran orang sebagai ukuran bahwasanya kita mulia atau tidak. Kadang begitu ya. Apa tanggapannya dia sama saya? Bagus sih, tidak pernah kita cerita buruk. Bagus sih, selalu kita cerita baik-baik. Langsung kita kan merasa tenang ya. Amami ini. Tapi itu bukan menjadikan ukuran kita mulia. Yang menjadi ukuran adalah bagaimana Allah kepada kita. Iya, jangan merasa tenang. Alhamdulillah, nah suka semua aja orang di sini. Oh, belum tentu. Iya, yang menjadi ukuran adalah bagaimana Allah kepada kita. Jadi tolong jamaah sekalian, jangan jadikan patokan itu manusia. Ya, jangan jadikan patokan manusia. Kalau kita menjadikan patokan manusia, ada bermasalah daripada ikhlas kita. Nah, ada yang bermasalah dari ikhlas kita. Karena ikhlas itu adalah murni untuk Allah. Jadi kalau kapan kita bilang, nah suka aja orang, belum tentu. Biar satu dunia nak suka ki, tapi kalau Allah tidak suka, ya khalas. Itu yang menjadi ukuran. Jadi seperti kisah tadi, jangan pernah menganggap orang itu biasa-biasa saja. Dunia jika pada kerja itu penjual-penjual, pedagang-pedagang itu buktinya. Di daerah itu semua ulama sudah angkat tangan berdoa, sudah menangis semua minta hujan, tapi hujan tidak kunjung datang. Tapi ternyata yang di ujung kampung itu seorang yang ya tukang sendal itu memperbaiki sendal yang orang tidak tahu, tidak kenal, bahkan dalam hadis itu tidak ditahu juga siapa namanya. Saking tidak tahunya ini orang, dia angkat tangan satu kali minta sama Allah, turun hujan. Masya Allah. Jadi memang ada orang-orang yang luar biasa ibadahnya, yang tidak tahu. Ya, jangan sampai kita ini hanya gayanya saja, ya, jubah, songkok, ya, ternyata kita masih sangat jauh. Tapi ada orang yang mungkin biasa-biasa saja, ya, pakaiannya, tapi masya Allah dia lebih terkenal di langit, ya, dan kita belum dikenal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu para jamaah sekalian, dari pelajaran kita pada kesempatan ini, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, kita ambil satu kaidah sebagai pelajaran dari, nah, silahkan ya, tafadhal. Nah, ya. Masya Allah.
kehidupan sebetulnya adalah tidak kepada orang lain. Walaupun kehidupannya berpatu dengan hidup bisa kuat, bisa menjadi dua pada makanan itu. Ya. Ahsantum, barakallahu fiik. Kaidah ke-19 bahwa yang ditadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam kelangsungan hidupnya. Tadi di sini disebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa adalah selalu membantu saudara-saudaranya yang dari segi ekonomi lebih di bawah ya. Jadi ini betul disampaikan ya, contoh kehidupan dia punya target untuk memberi sembako kepada orang-orang. Dan ini yang kami ingin kasih catatan bahwa orang yang kaya ya, kalau dia tidak ada sedekahnya, bahkan zakat dia lupa ya, itu tidak perlu dicerita ya. Tidak usah dicerita bilang ada di situ saat orang kaya ya. Tapi kalau dia pelit itu tidak usah dicerita. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Mau dia kaya mau bagaimana kalau dia. Saya tanya, apakah saldo di rekening kita itu semua harta kita? Semuanya itu 100% harta kita? Atau ada harta orang miskin di situ? Ada. Makanya ada zakat. Dan ini juga momen Ramadan ini yang sudah capek nisab uangnya ya, yang sudah memiliki harta ya, zakat ya 60 juta mengendap ya, kalau dia emas, kalau dia perak sekitar 10 juta, kalau ada miwanta 10 juta dan mengendap 1 tahun, maka itu sudah harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau dia sampai lupa masalah kewajibannya, ini zakat, ini rukun Islam, kapan tidak bagus hitungan-hitungannya, ini berbahaya. Jadi tolong yang merasa dia sudah bayar zakat itu dikonsultasikan ya, dikonsultasikan siapa-siapa, dan insya Allah kami di pesantren siap untuk menyalurkan zakat kita ya, kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat ya. Karena biasanya memang orang kan bayar zakatnya di bulan Ramadan. Jadi ini hati-hati ya, jangan sampai kita tidak mengeluarkan harta kita, sehingga yang terjadi selalu datang musibah. Ada musibah. Kenapa kita sedikit-sedikit keluar, ada yang rusak, motor mogok, mobil mogok. Itu caranya Allah untuk harta kita keluar. Itu caranya Allah. Dikasih sakit kita. Ya, penyakitnya penyakit yang ya, luar biasa, butuh biaya banyak. Mungkin itu caranya Allah untuk memaksa harta kita keluar. Karena ditunggu-tunggu sedekah, tidak ada datang sedekahnya. Maka itulah caranya Allah untuk memaksa harta kita keluar. Jadi begitu para jamaah sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.